Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya bersama teman saya. Kawan ini bisa dibilang ya salah satu anak gembala ya, peternak boy ya. Peternak yang lumayan sukses lah. Udah berapa tahun boy? Kau dari mulai melihara? SD lah, SD tahun berapa kita SD? SD SD 20-an lah udah. Iyalah, aku tamat SMA 2013, 20 tahun. masuk SMP 2009, 2006, kita tahun 2000 lah. 2000 ya, itulah 2000. 2000. Itu dulu lembu kau sendiri atau masih lembu orang tua? Dulu lembu abang, punya abang. Kita yang ngangon kan gitu. Nanti dari situ dibagi lah gitu. Ya, bagi hasil. Baru sebagian kita maru-maru juga punya orang. Tuh kau dulu berapa ekor awal? Dari punya abang itu? Dulu punya abang sekitar 6 ekoran gitu lah. 6 ekor. 6 ekor tambah. Sama punya orang-orang itulah maru-maru. Semuanya ya jadi banyak lah gitu kan. Ya lah lumayan banyak dulu kan ya. Dulu aku tuh pun sempet angon sama dia. Sekitar aku dulu angon mungkin ada lah 5 tahunan aku angon sama dia bareng kami. Cuman dulu kan lembu kita masih kita siang kita taruh di rumah, malam kita taruh di rumah, siang kita bawa pulang ya kan. Siang kita angon ke kebun. Jarak rumah ke tempat angon benar lumayan jauh ya kan. Lumayan jauh. Dulu pun kalau kita ngangon kan masih jalan ya kan. Iya masih jalan. Sekarang kita udah naik kereta udah enak lah. Sekarang ini lembu yang kau pelihara ini sekarang murni lembumu sendiri? Ya sebagian ya punya orang tua lah. Punya orang tua? Ya, punya orang tua ya sama punya sendiri. Punyamu sendiri berapa? Ini udah 17 ekor lah udah. Itu murni punyamu sendiri? Ya. Itu berarti dari hasil dari tahun 2000-an lah ya? Sampai sekarang itu totalnya 17 ekor. Tapi itu kan udah banyak juga yang kau jual-jual kan? Udah banyak yang dijuali, dikurangi kan. Ya, untuk entah beli apa gitu, kebutuhan awak lah. Jadi untuk kegiatan sehari-hari lah, selain angon itu kok ngapain boy? Ya kita ya ikut-ikut manen lah, manen sawit di ladang punya abang ya kan. Itulah uang masuk kita. Uang masuk kita. Ya, uang jajan lah. Jadi kok untuk selama 1 tahun lah boy, 1 tahun kau melihara ini kira-kira hasilmu berapa? 1 tahun kalau kita hitung aja dari induknya, induk tanam 6 kan? Induk 6 ya. Kita buat aja lah. Yang melahirkan itu 3 1 tahun. Dapat 3 kan gitu. Berarti dapat 3. Tapi itu kan belum tentu bisa langsung dijual di tahun pertama kan? Iya belum lah. Berarti nunggu 2 tahun? Nunggu 2 tahun, nanti kan anaknya udah besar baru kita jual. Ini kan sekarang lembunya ini udah nggak pernah dibawa ke rumah. Lembunya ini ada di perkebunan lah, tempat angonnya. Itu boy nggak susah gitu ngontrol? Enggak lah, kita kan pagi kita cek di lapangan ada. Nanti kita siang kita cek lagi. Nanti angon sore kita cek lagi kan gitu. Berarti 1 hari itu 3 kali ngecek? 3 kali. Malam pun kalau kita mau nengok kita tengok. Oke. Itu kau ngangon sendiri? Ya selama ini ya udah banyak kawannya. Berarti kalian itu pakai regu lah gitu ya? Pakai kelompok lah. Kelompok. Ada orang 4. Ada orang 4. Berarti itu itu gantian lah 1 hari itu, siapa yang nengok jam sekian, pagi, sore, malam gitu? Pagi ada, nanti nengok, nanti siang ada gitu. Kok malam kan boy? Malam itu kan lembu 17 ekor. Kalau kita bilang 17 ekor itu dikali 10 juta rata-rata. Itu ada 170 juta. Itu asetmu sendiri 170 juta. Kau apa bisa gitu tidur tenang dengan aset kau itu 170 juta yang ada di lapangan yang suatu waktu itu ya bisa aja hilang gitu kan? Tapi kalau soal kayak gitu nggak pernah kita pikirkan itu. Oh justru itu nggak pernah kan pikirkan? Enggak.
kalau kita pikirkan ya nggak bisa tidur lah kita malam ya kan. Mikirkan itu aja. Ya kita tidur aja, jangan kita pikirkan gitu. Berarti kayak pasrah gitu lah, ya hilang ya. ya enggak atau gimana? Ya kalau hilang ya belum rezeki lah kan gitu. Cuman ya Nah, cuman kita kan waspada juga. Ya kita tengok-tengok juga lah malam. Selama ini pernah kehilangan? Selama ini belum. Selama ini belum pernah kehilangan. Waktu di rumah ya dulu pernah kehilangan kan. Ya waktu dulu yang iyalah kemarin itu dulu kejadiannya pas hujan itu ya. Yang dulu kalau kawan-kawan tahu dulu kandang sapi kami itu lembu kami itu bukan di semen dulu. Ya, dulu masih tanah, hanya dikasih ya apa ya naungan lah biar nggak kena hujan ataupun apa. Cuman kan karena dia nggak di semen jadi hancur. Begitu hancuran itu dulu kan kejadiannya ditaruh di depan rumah kan. Rumah ya hujan kan becek kandang taruh depan rumah. Itulah kejadian. Berapa itu boy? Berapa ekor dulu kalau hilang? 4 ekor itu. 4 ekor. Induk? 4 ekor tuh. Induk 4? Induk semua lah boy. Induk semua ya. Itu kalau dikalkulasikan hitungannya berapa lah? Ya, harga 4 lembu itu? Kita hitung aja per ekornya 10 aja boy. Udah 40 kan itu. 40 yang hilang. 40 yang pernah hilang, cuman ini 170 juta di lapangan. Kan kalau hitung-hitungan ya kita punya aset kan ya cukup berisiko lah. Iya memang. Tapi kalau untuk ya syukur aja masih daerah sini itu ya masih cukup aman lah ya kan boy. Karena pun banyak juga kan yang merah lembu taruh di kebun, jadi di lapangan itu kan nggak ada sepinya orang, selalu ada orang. Malam itu selalu ada orang lah untuk nengok itu ganti-gantian. Cuman itu kan secara otomatis nggak pernah kan kita bilang kamu jam segini, kamu jam segini. Lah ya kita punya ternak ya kita tengok lah, nggak mungkin kan nggak kita tengok. Nah tahu kan kejadian. Berarti kok kan boy dari dulu, dari kita bilang ya ada sekitar tahun 2000 ya kita 15 tahunan lah kau merah lembu ya kan. Itu lah 15 tahun udah kayak mana lah ya. Ya termasuk kalau lama lah. Kalau di kerjaannya udah senior lah dia. Kalau awak ya mantan senior lah. Udah nggak merah lembu lagi kan sekarang. Selama 15 tahun itulah boy. Itu kan rutinitasmu setiap hari gitu. Setiap hari lah. Setiap hari. Itu kok pernah ngerasa jenuh nggak? Nggak pernah jenuh. Nggak pernah ngerasa jenuh ya? Kenapa? Karena udah kayak mana ya terbiasa kita kayak kerja lah, kayak kerja di kebun kan tiap hari juga kan. Ya. Tapi kan kalau kerja kan boy pasti ada yang ngerasa jenuh boy kalau kerja itu kan. Memang. Kalau kita kan merasa jenuh ya kita ya ke entah duduk-duduk entah di mana gitu. Kumpul-kumpul kan banyak yang ngangon gitu loh. Oh, jadi karena banyak yang ngangon, banyak kawan, jadi ada kawan ngobrol gitulah ya. Jadi kita nggak merasa jenuh. Nggak merasa jenuh. Dan satu lagi boy, kok udah lama juga merah ini. Pernah nggak kau merasa terbesit lah di hatimu itu? Kau itu sebilang ya, angek lah sama kawan-kawanmu yang selalu bisa dibilang ya kerjanya lain. Atau saat dulu kan kau pun dari kecil sampai ya bisa dibilang ya ini udah remaja kan, waktumu itu bisa dibilang ya ada 80% lah untuk lembu ya kan. Habis untuk ke lembu lah kan. Ke lembu gitu. Semua. Ada nggak kau itu ngerasa iri saat kawanmu itu bisa lah main-main atau ya dolan-dolan gitu. Sementara kau masih ya meskipun kau bisa dolan, cuman pikiranmu kan pasti ya ke sini gitu kan. Ya berpikir juga enak juga kan gitu. Kayak orang itu nggak punya ternak bisa jalan-jalan main-main. Kayak awak kan udah ada tugasnya gitu. Ya jaga lembu ya kan, ngangon. Ya merasa ya nggak enak juga gitu lah. Pernah merasa angek lah gitu ya. Lah boy, tadi kamu merasa angek lah sama kawan-kawan yang bisa pergi gitu. Sementara kau jalan kan gitu. Awak ya ngangon kan gitu.
Kalau dari segi kerjaan banyak, saya bilang ya ini udah jadi kerjaan beberapa hari. Kalau itu pernah ngerasa aneh juga nggak sama kawan-kawan yang saya dibilang ya kerjanya itu ya gajinya ya bukan ya lumayan lah gitu sama kau. Kau kan terhitung kan gajimu ini ya, penghasilan per tahun per tahun lah ya, celengan ya. Ya kayak mana ya? Ya udah memang kerjaannya kayak gini ya gimana syukuri aja lah kan gitu. Nggak pernah ada niat kau untuk nyari kerjaan lain? Enggak lah, udah ya ngangon aja lah. Iyalah, aset minus 170 juta. Angon. Awak aja belum tentu punya aset di umur kita ya sebayar ya di umur 25 tahun ini punya aset 170 juta itu ya. Bisa bilang itu dari jerih payahmu sendiri, nggak ada campur tangan orang tua gitu. Dulu lembumu sendiri awal berapa? Dulu lembu awal cuman 2 ekor tuh. Itu awal. Iya, induk anak lah. Induk anak dulu kita masih murah, kita beli masih harga 8 jutaan. Harga 8 jutaan. Iya. Itu dari dulu aku terakhir angon kan lembu masih dibawa ke kandang dulu aku terakhir ikut angon. Itu berarti dari situlah. Iya, itu udah punya sendiri lah. Itu udah punya sendiri. Itulah dari dua ya sekarang sampai bisa sekarang berapa? 17 ekor kan. Itu udah samain di rumah. Yang di rumah lain lagi tuh. Oh, di rumah lain lagi. Ya kan di rumahnya pun dia ada juga melihara lembu ya di kereng lah. Di rumah cuma 4 ekor. 4 ekor berarti 17 tambah 4 berarti sekitar 21 lah. 21 ekor. Berarti kali 10 ya aset dia ada 210 rupanya, bukan 70. Gitulah. Kalau sebenarnya pekerjaan untuk ternak ini boy sebetulnya menjanjikan enggak? Ya sebetulnya menjanjikan. Menjanjikan. Asalkan kita ya memang benar-benar sebetulnya serius ya, gitu. Serius kita jiwai lah. Menjanjikan kan gitu. Tapi kalau kita cuman iseng-iseng aja pengen punya ternak ya nggak bisa lah gitu. Kan kebanyakan gitu juga orang-orang pengen punya lembu kan gitu. Tapi nggak dijiwai gitu loh. Cuman sekitar ingin ikut-ikutan gitu aja. Pengen punya aja. Gitu. Yalah boy, dulu kan harga lembu ini dari dulu aku terakhir punya itu jauh sama sekarang. Dulu itu bisa bilang ya harga induan itu masih dapat di sekitar di bawah 10 ya. 8 9 itu udah besar kali kan. Besar lah, udah besar untuk ukuran induan. Sekarang udah nggak ada. Sekarang berapa? Sekarang induk paling murah ya tergantung besar juga lah kan. Kalau besar dia mencapai 12 jutaan. Kalau sedang ya dia 10-an kan gitu. Besar ini dianya itu kategorinya berat daging. Iya, ya dia posternya besar lah, runjang badannya. Oh, bentuk tubuhnya itu ya besar gitu besar, ya. Itu sekitar 12 atau 13 juta. 13 juta. Itu untuk jenis udah yang besar lah kan gitu. Rencana kau lah ke depannya. Kau kan pun ya nggak mungkin gini-gini aja, ya kan. Rencanamu ke depannya itu untuk supaya semakin ya kawan, ada lagi lupa, sekarang pun dia bukan cuman ternak aja, dia pun sekarang udah bisa jadi agen lah ya boy. Agen kecilan ya, lah kecilan gitu. Lah ada orang pesan lembu bisa dicarikan. Yang penting dia tinggal bilang pesan budgetku sekian, baru dicarikan lah sesuai budget lah. Jadi kawan-kawan yang untuk budget sedikit tapi pingin lembunya yang kelas. Jangan mimpi. Harga lembu sekarang gilo. Harga lembu udah gila-gila lah kan gitu. Tapi pernah nggak boy harga lembu itu ya naik turun gitu? Pernah waktu Covid lah. Awal Covid dulu itu. Covid itu turun lah. Sekarang udah mulai naik lagi, stabil lagi. Gitu, turunnya jauh. Jauh, lumayan jauh lah. Kalau misalnya biasanya kalau kita hitung-hitung kilo 60 biasa bisa 7 jutaan ya kan. Itu paling pun ya 6 juta gitu. Oh betul, turun 1 juta gitu ya. Turun. Cuman itu nggak lama lah. Nggak lama. Ada sekitar 2 bulan gitulah. 2 bulan. Sekarang udah lama, udah setahun kopi berarti udah stabil lah, udah kembali. Cuma permintaan lembu itu Bu
permintaan lembu itu masih sama dulu. Permintaan lembu cuman nih? Kok kita jual lembu, maksudnya orang nyari lembu sama sebelum ada COVID? Ya sama lah, masih sama. Berarti COVID ini pun nggak ngaruh lah kalau untuk di apa? Ke lembu. Iya, ke lembu. Nggak ada ngaruh. Cuman awal itu aja lah yang harganya itu ya bisa turun lah, sempat turun. Bisa turun. Untuk ya apa ya Boy, untuk kedepannya lah, apa yang kau ancang-ancangkan lah untuk kedepannya itu? Kedepannya ya pengen gitu kita buat di kandang gitu kan. Kita buat ternak ya, kayak kita melihara jantan-jantan gitu. Oh khusus, berarti untuk khusus pedaging lah. Ya kita gemukkan. Lebaran apa kita bongkar gitu. Lebaran Idul Adha kita bongkar. Itu kok rencananya itu melihara berapaan? Ya kita coba aja dulu sekitar 6 ekor dulu ya kan. Kita tes coba 6 ekor. Ya kalau berhasil ya kita tambahin lagi kan gitu. Kita coba lagi. Sebenarnya susah nggak Boy kalau kita melihara lembu ini? Soalnya kan ada juga sih ya kayak contohnya kawan kita ada juga yang melihara lembu, ataupun ya adalah orang lain yang melihara lembu itu, ya lembunya itu ya nggak berkembang dari segi jumlah maupun ya bentuk bobotnya gitu. Sebenarnya ya nggak susah. Kita yang pertama itu ya kita kalau yang di rumah pakannya lah, pakannya itu kita ada gitu loh, kita cari kan gitu. Kalau pakannya nggak ada ya gimana kita mau jadi gitu. Oh berarti yang utama itu pakan. Pakan lah, pakannya. Kalau untuk perawatan selain pakannya? Kalau perawatan ya kita gimana ya, kita kasih jamu aja lah kan gitu biar supaya naik badannya. Oh jamu itu pun menunjang lah ya untuk dia cepat. Itu jamu itu kan untuk makin biar nafsu makan gitu ya. Nafsu makannya kuat ya. Baru untuk dimandiin lah kita bilang. Dimandiin kita segala macam gitu, kita mandikan kadang 2 hari sekali. Tengok lembunya kotor enggaknya gitu lah. Kalau lembunya udah kotor kita mandikan. Baru kita jemur ya kan. Nah, keuntungan tadi kau bilang kan rencanamu itu untuk kedepannya kau melihara jantanan, kau taruh di rumah atau di kandang kan gitu selama setahun gitu lah ya. Setahun ya. Setahun itu ada 6 ekor. Itu keuntungan. Keuntungan itu berapa dapatnya? Ya kita beli aja lah per ekornya itu entah 6 juta. Kita bibitnya ya kan. Jadi kita jual nanti lebaran aja bisa mencapai 12 juta per ekor. Per ekor. Itulah. Berarti kalau kita 6 juta berarti itu keuntungan 6 juta. 6 juta dikali 6 berarti 36. 36 per tahun. 36 juta per tahun. Per tahun. 36 juta per tahun ya sebilang ya lumayan. Itu tapi itu untuk gimana ya? Untuk tabungan lah bisa dibilang. Tabungan lah. Tahunan. Nah, ada juga begini Boy, ada kawan yang nanya gini, bisa nggak kita melihara lembu itu jadi pekerjaan utama? Untuk awal-awal ya, kok sekarang kan pekerjaan utama karena kau udah punya 210 juta asetmu, udah bisa kau putar-putarkan di situ kan. Kau untuk awal-awal. Kalau kita awal ya kalau kita nggak punya pekerjaan, nah gitu kan, kita fokus ke ternak. Kalau nggak ada penghasilan ya gimana? Sulit juga lah untuk uang apa kita ya kan gitu. Meskipun jumlahnya banyak. Ya meski jumlahnya banyak pun ya kan belum ada perputaran apa-apa ini. Ya kita punya lah sedikit apa gitu kan. Soalnya ladang lah kalau di kampung sini ladang lah ya. Untuk harian lah gitu ladang. Kita putarkan kan gitu. Oh berarti kok untuk awal-awal berarti kok untuk kita melihara lembu itu nggak bisa lah jadi kerjaan utama ya. Nggak meskipun bisa. Banyak. Iya. Meskipun sama total kayak punyamu 21 ekor. Iya nggak bisa lah. Nggak bisa. Jadi untuk minimal kita mau ya usaha lah
Nenak lembu ini minimal berapa ekor? Ya kita pertama-tama kalau kita memang mau nernak, ya kita bisa 4 ekor, kita coba dulu kan gitu. Nanti setelah itu perkembangannya lumayan, bisa kita teruskan, kita tambahi gitu. Oh berarti awalnya 4 ekor udah bisa. Ya, bisa lah kan gitu. Itu udah. Itu bisa sambil kita kerja kan gitu. Oh berarti pun kerja, ya, kita samping kita kerja, kita melihara lembu, itu nggak ada mengganggu lah pekerjaan kita. Berarti santai lah kita. Santai ya. Kerjanya. Santai. Oke Boy, terima kasih udah nyempatkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Ya aku doakan ya semoga usahamu itu semakin lancar, makin banyak lembumu. Ya kawan-kawan, cukup sekian video hari ini. Untuk yang berniat untuk beli lembu bisa juga bisa menghubungi kawan ini. Dan untuk yang mau usaha di lembu itu ya intinya itu ya pakannya. Apapun. Pertama pakannya lah kan itu. Apapun itu bentuk usahanya, kok kita di bidang peternakan ya intinya itu pakan. Kalau kandang itu ya mungkin masih bisa lah dipala-palai untuk awal-awal usaha. Oke teman-teman, cukup sekian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.